Perjalanan hidup seseorang tentunya berbeda-beda. Untuk menuju tangga sukses, seseorang harus memulainya dari nol. Kisah ini dialami Monica Warasanti, alumni siswi SMKN 12 Surabaya yang memiliki bakat tari remo. Setelah lulus sekolah, ia pun melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi dengan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Kesenian Wilawatika Surabaya, jurusan seni tari. Perjalanan kuliah pun tak berlangsung lama. Di semester 3, menjadi titik pahit keputusan yang harus diambil. Kuliah yang membuatnya senang, harus putus terbentur faktor ekonomi. Dulunya saya pernah berkuliah di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilawatika, dengan mengambil jurusan seni tari. Namun saya tidak melanjutkan karena faktor biaya, ekonomi yang sangat sulit dalam keluarga saya. Saya memutuskan untuk melepas perkuliahan saya pada semester 3. Saya bekerja, memutuskan untuk bekerja dan merantau, khususnya merantau di daerah tetangga yaitu Madura. Saya memutuskan untuk merantau untuk mencari biaya dan bisa dikatakan saya sudah patah semangat dan nggak ada semangat untuk meneruskan dan mempunyai bayangan bahwa saya nggak mungkin akan bisa kuliah lagi. Saya di Madura bekerja sebagai barista, dan sebelum jadi barista saya mencari-cari pekerjaan yang mungkin di era zaman sekarang yang COVID, jadi susahnya cari pekerjaan. Jadi ya di sana saya berusaha apapun pekerjaan yang saya dapat saya lakukan. Ya saya bekerja buat orang. Sebelumnya pernah bekerja make up, jualan-jualan make up, kosmetik. Terus saya keluar karena harus pulang ke Surabaya, dan itu ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan ke Madura. Dan di Madura saya mulai dari nol dan saya harus ngekos, dan gimana pun caranya saya bisa bertahan hidup di sana. Saya bekerja, akhirnya saya bekerja sebagai barista di sebuah kafe. Saya tekunin, saya menabung, mungkin ya nggak banyak karena gaji di situ kan jauh berbeda dari Surabaya. Jadi ya sudah, saya berusaha ikhlas, apapun saya terima dari mulai gaji, dan saya bersyukur sebenarnya Allah memberikan saya kesehatan. Saya masih bisa bernafas, itu udah bersyukur buat saya. Namun, takdir memihak kepada Monica untuk tetap melanjutkan kuliah. Melalui staf ahli anggota DPR RI Putih Guntur Soekarno, dirinya diputuskan untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah. Beasiswa inilah yang mengubah mimpinya untuk berkuliah menjadi kenyataan. Kan di Surabaya juga ikut aktivitas kegiatan tari, sanggar tari yaitu Sanggar Arboyo. Dan karena saya tersentuh, karena saya punya sebuah guru, namanya Bunda Noni, dan sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Dan dimana saya itu kok tiba-tiba ingin bercerita ya saya bilang, Bunda, saya Moni, karena saya sudah lama kan hampir 1 tahun nggak ada di Surabaya, jadi nggak ikut aktivitas kegiatan menari saya, dan tiba-tiba saya ingin bercerita bahwa Monik pengen kuliah, Bunda, jadi Monik berdaftar gitu. Kaget juga mungkin Bunda saya, akhirnya saya diarahkan, sebentar ya Ndok, bahasa Jawa kayak gitu, sebentar ya Ndok, nanti Bunda kabarin lagi. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya dihubungin, saya diarahkan ke jalur KIP ini. Saya disuruh menghubungin ke Pak Ali bahwasanya ada beasiswa prestasi KIP itu untuk kuliah. Ya saya antara yakin nggak yakin, ya sudah saya berusaha coba apakah syarat saya ini memenuhi, seperti itu. Akhirnya saya berusaha mencoba mendaftar, dan udah pasrah gitu intinya. Ya udah, kalau bisa nggak terima mungkin bukan rezekinya, seperti itu. Akhirnya saya diarahkan di situ. Alhamdulillah, ketika saya sudah mengisi formulir itu, alhamdulillah ternyata lolos seleksi.
kasih. Saya sebagai DPR RI yang punya tanggung jawab di Dapil Kota Surabaya dan di Sidoarjo, berusaha terus menjembatani program-program pemerintah yang terkait dengan tugas pokok kerja saya di Komisi 10. Salah satu programnya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang menjadi salah satu program unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kesempatan adik-adik kita generasi muda untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk bersekolah, untuk kuliah itu harus didorong terus. Maka kemudian saya berusaha untuk menjembatani agar dari data yang kami miliki, yang saya miliki, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini bisa dirasakan manfaatnya secara langsung kepada adik-adik kita. Dan alhamdulillah hari ini ada Monica yang juga bisa merasakan manfaat dari Kartu Indonesia Kuliah. Monica ini kuliah di Universitas Wijiakusuma. Jurusan apa kamu, Dek? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Senang nggak Mbak? Artinya kan bisa menjembatani siswa yang butuh beasiswa. Ya alhamdulillah, saya rasa itu memang menjadi tugas kami sebagai anggota legislatif yang kita tahu bahwa banyak program-program yang harus kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan supaya tepat sasaran. Kalau senang tidaknya ya tanya sama Monikanya, kan Monika yang menjalankan. Secara tak langsung, ia mengaku telah ditolong oleh anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah gitu. Ternyata cocok, mungkin rezekinya saya di sini. Ternyata jurusan yang saya dapat itu sama dengan jurusan yang saya pilih di Malang. Dan dari situ ada bunda seperti itu. Alhamdulillah akhirnya saya mendaftar, mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Udah banyak-banyak berdoa itu. Yang namanya kita tetap berjuang. Terus akhirnya alhamdulillah dapat kabar bahwa saya lolos dan besok harus datang ke kampus. Di situ semangat saya semakin mengembara gitu, semangat saya di ya Allah gitu, seneng gitu dari kegiatan dari KIP yang saya dapat, yang khususnya saya berterima kasih kepada Putih Guntur Soekarno yang sudah memberikan jalan bahwa di sini saya bisa berkesempatan untuk kuliah kembali. Mungkin di kampus nanti saya akan melewati sesuatu yang sulit, namun di sini saya berusaha keras dan saya nggak akan menyia-nyiakan. Ini kesempatan saya yang terakhir kartinya dan saya bersyukur banget ada juga diberikan jalan oleh Bu Putih Soekarno. Untuk Bu Putih Soekarno terima kasih banyak karena dari sini beban saya yang awalnya nggak mungkin untuk berkuliah lagi, di sini saya bisa berkuliah kembali dan saya cukup bersyukur dan terima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih Bu. Anyi Surabaya melaporkan.